dulu bercerita, ulama berkata kalau ada orang yang mendoakan orang tuanya sehari 5 kali itu masih durhaka katanya. Ya. Kenapa? Kita coba baca ya, sama-sama ya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Capek bu? Enggak. Sakit? Benjol gitu gara-gara baca tadi? Enggak ya. Keseleo? Samurat kambuh? Enggak ya. Tapi kita tahu ya, Masya Allah, khusus ibunda kita, kalau kata dokter rasa paling sakit yang dialami oleh laki-laki itu paling kalau patah tulang. Tapi kalau seorang bunda, rasanya yang paling sakit adalah melahirkan. Pernah nanya ke orang medis seberapa sakit sih melahirkan. Ini menurut beliau ya, melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang ya. Karena kalau sudah bicara ke orang tua mah, itu pintu surga yang paling tengah. Kalau kita bilang istilahnya pengen masuk surga, cara paling gampangnya apa kok? Tanya, punya orang tua nggak? Punya. Itu pintu yang paling gampang ya. Ke orang tua itu kita sudah nggak bisa ngebahas benar salah lagi. Kalau orang tua berkata, nah 1 tambah 1 itu 5, iya benar, udah jangan dibantah. Selagi bukan syariat Allah yang dilanggar, jangan dibantah, udah gitu aja ya. Di dalam ilmu fikih, kalau ada orang tua kita, tiba-tiba kita pulang ke rumah nih, brankas kita dibobol. Begitu ditelepon ternyata yang ambil orang tua kita. Itu anak nggak ada hak menagih sedikit pun kepada orang tuanya. Karena anak dan apa yang dimiliki si anak itu milik orang tuanya. Wallahi ibu, demi Allah ya. Kalau ada orang tua yang membuang anaknya dari bayi, dari kecil, dari lahir, suatu ketika anak itu dengan mandiri atas izin Allah dia jadi konglomerat, orang tua yang dulu membuangnya nagih, nah minta duit, ini kami orang tuamu. Menurut Islam, kasih jangan? Kasih. Kok ini anakku, ini orang tua udah buang saya kok. Dia ngebuang, itu urusan dengan Allah, kita nggak akan ditanya kelakuan dia. Kita berbuat baik karena ini perintah Allah, demi Allah. Bukan karena supaya dia jadi baik kepada kita dan sebagaimana. Enggak, ini perintah Allah. Silakan cari di Al-Quran perintah baik kepada orang tua itu. Wabil walidaini ihsana didahulukan dengan amana billah. Perintah bakti ke orang tua itu setelah bakti kepada Allah. Selalu setelah Allah ke orang tua, Allah orang tua, Allah orang tua. Makanya mohon maaf, sunnah kepada Allah dibandingkan wajib kepada manusia. Contoh, ibu lagi sholat duha ya, nanti ya kalau misalkan keturunan-keturunan kita ini, kita lagi sholat duha, lagi tasyahud akhir, ibu manggil, nah sini, batalin, berangkat langsung. Kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib terusin. Karena wajib ke Allah dengan wajib ke manusia, dahulukan wajib ke Allah. Sunnah ke Allah dibandingkan wajib ke manusia, dahulukan wajib ke manusia. Ya, Masya Allah. Nah, seorang sahabat, ya Rasulullah, aku pengen ikut berperang, saya siap mati di medan perang ya Allah. Kamu punya orang tua gak yang masih perlu pertolonganmu di rumah? Punya, wahai Rasulullah. Pulanglah, itu adalah jihadmu. Ya. Di hadis yang lain Rasulullah berkata, sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina 3 kali. Siapa wahai Rasulullah? Kata para sahabat, dia yang mendapati orang tuanya berada dalam kepengurusannya, tapi anak ini gagal masuk surga. Ini kalau bahasa kitanya mah, kamu ngapain aja gitu. Saking orang tua itu pintu masuk surga yang paling gampang. Terus dari misalkan 7 anak, kamu yang dipilih untuk ibu kamu pengen tinggal sama kamu. Walaupun berat ngurusnya misalkan, tapi kita gagal masuk surga padahal udah dapat amalan itu. Kata Nabi, hina, hina, hina. Kamu ngapain aja sampai gagal masuk surga? Itu amalan pahala yang paling luar biasa. Ketahuilah demi Allah, satu dunia membencimu tapi orang tuamu ridho, surga masih bisa jadi milikmu. Ketahuilah satu dunia mencintaimu tapi orang tuamu pernah sakit dan belum memaafkanmu,
Demi Allah tidak ada surga yang layak untuk engkau tempati. Ya. Udah. Ada para penuntut ilmu itu ngakunya berilmu, ngakunya kiai, ke ibunya nyakitin, ngomongin naudzubillah. Naudzubillah. Karena salah satu izin ya, kalau dulu waktu pulang dari Thailand mencoba untuk bertobat kepada Allah, kasih tahu oleh guru harus sholat tuh nyampe nangis, sujud tuh sampai nangis, tahajud tuh sampai nangis. Ketika lagi momen-momen emang lagi sulit nangis, yang paling pertama untuk paling gampang untuk bikin nangis udah langsung ingat orang tua. Ya, ingat mami, ingat papi. Ya, ngebayangin betapa diri ini masih seberapa buruknya jadi anak. Ya. Sekarang mungkin diizinkan oleh Allah udah sama-sama dalam kebaikan, tapi naudzubillah betapa kalau ternyata lagi malas nih untuk ngajak orang-orang yang kita sayangi untuk beramal solih, langsung teringat ya Allah di hari itu ya Allah, ketika mungkin diri ini berteriak ya Allah selamatkan keluargaku ya Allah, jangan kau biarkan kami terpisah ya Allah. Tapi di saat itu kita melihat naudzubillah ada saudara kita, orang tua kita atau siapapun yang mungkin di dunia malas kita nasihatin untuk sholat, untuk amal solih. Terus Allah melihat, kita melihat dia sedang mendapat pengadilan dari Allah. Begitu perih, begitu sedih hati kita. Ya Allah jangan ya Allah, dia ayahku ya Allah, jangan kau hukum dia ya Allah. Lalu tiba-tiba Allah berkata, memang siapa kamu? Kamu punya amalan apa sehingga ngerasa kamu layak untuk nyelamatin orang lain? Demi Allah enggak. Diri ini punya amalan apa untuk bisa nyelamatin orang lain? Enggak ada. Karena itu demi Allah jangan capek ngingetin orang-orang yang kita sayang untuk sholat, untuk beramal soleh, untuk berhijab. Karena akan ada hari di mana amalan kita aja bahkan belum tentu cukup nyelamatin kita. Apalagi nyelamatin orang-orang yang kita sayang. Jangan pernah capek. Terus berdakwah, terus istiqomah. Kita ngaji gak cuma buat supaya hati kita jadi tenang. Ayo jadi manfaat. Kalau Allah mau, bisa kita yang masih maksiat dan orang lain yang jadi taat di keluarga kita. Kalau Allah pilih yang kita yang mau taat, mau ngaji, jadi ketua majelis taklim, jadi ustadz, jadi apapun, bukan berarti kita udah lebih mulia di sisi Allah. Allah cuma titipin amanah untuk supaya kita harus jadi kebaikan bagi orang. Maka jangan pernah capek apapun ucapan mereka, apapun mereka menolak, ngerasa kita bawel, selalu ngasih tahu, selalu nasihatin. Jangan pernah capek terus. Karena demi Allah kita pasti akan berharap ingin berkumpul dengan mereka. Apalah yang kita punya amalan kita, nyelamatin diri sendiri aja belum sanggup, apalagi nyelamatin orang-orang yang kita sayang. Sempurnakan terus selagi masih ada, sempurnakan taat kepada orang tua. Kerja sesibuk apapun orang tua perintah, batalin semua, berangkat temuin orang tua. Astagfirullah.